Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Usdanang cintai, kini telah masuk di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, muatan PPKN kelas 4. Tapi sebelum materi Usdanang sampaikan, terlebih dahulu tolong buku tulis dan ballpointnya disiapkan ya. Nanti sekiranya ada hal-hal yang belum kalian ketahui, bisa ditulis dan bisa ditanyakan langsung kepada Usdanang. Atau ada hal-hal yang penting bisa dicatat ya. Baik anak-anakku yang Usdanang cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Sebelum materi kita berikan, terlebih dahulu marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang Usdanang cintai, kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Iya, benar. Hak adalah sesuatu yang diperoleh. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang kita laksanakan. Kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan yang mereka tempati. Kemudian, apa saja dampak ketika kita tidak menjaga lingkungan? Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain ada banjir atau lingkungan menjadi gersang. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat, dan dampaknya ketika musim hujan datang akan terjadi banjir. Dampak banjir yang lain yaitu bagi lingkungan adalah menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut atau airnya sudah surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas hutan gundul. Penyebab hutan menjadi gundul adalah penebangan hutan untuk industri, perkebunan, atau pemukiman. Penyebab lainnya adalah pembakaran hutan. Dampak bagi lingkungan yang terjadi banjir, tanah longsor, punahnya hewan dan tumbuhan langka, serta kekeringan. Dampak bagi masyarakat yaitu tempat tinggal masyarakat menjadi kurang aman jika hewan liar masuk ke pemukiman. Masyarakat juga akan kekurangan air dan pencemaran udara kurang dapat diatasi. Jadi, untuk mencegah hutan menjadi gundul,
yaitu masyarakat maupun perusahaan sebaiknya tidak merusak hutan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua, adanya tanah longsor. Penyebab terjadinya tanah longsor adalah hutan yang telah menjadi gundul dan hujan lebat dalam waktu yang lama. Dampak tanah longsor bagi lingkungan yaitu hewan yang berada di kawasan longsor akan terancam mati. Kemampuan tanah menyerap air berkurang dan rusaknya prasarana umum, contohnya jalan, karena tergenang oleh air yang tidak bisa disimpan oleh hutan yang gundul. Dampak tanah longsor bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal. Masyarakat bisa meninggal tertimbun longsor dan kehilangan sumber mata pencahariannya. Jadi, untuk mencegah terjadinya tanah longsor, yaitu masyarakat sebaiknya menanam pohon dan tinggal di daerah yang tidak rawan longsor. Selanjutnya, banjir. Penyebab terjadinya banjir adalah membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, dan rusaknya kawasan hutan karena adanya penggundulan hutan atau penebangan pohon secara liar. Dampak bagi lingkungan yaitu hilangnya kesuburan tanah, hewan-hewan mati, dan rusaknya area pertanian. Dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal, masyarakat yang tenggelam atau terseret arus banjir bisa meninggal, dan kegiatan masyarakat menjadi terhambat. Jadi, untuk mencegah terjadinya banjir, yaitu masyarakat sebaiknya selalu menjaga kebersihan saluran air dan sungai serta menjaga kelestarian hutan. Itulah menjadi kewajiban kita semua. Selanjutnya, anak-anak yang Ustadz cintai, upaya pelestarian lingkungan. Apa saja upaya pelestarian lingkungan itu? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Artinya, sampah harus dibuang di tempat yang sudah ditentukan atau tempat sampah. Yang kedua, tidak merusak taman sekitar. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penghijauan. Pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan juga. Artinya, kita sebagai manusia harus mempunyai kewajiban agar lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Nah, tugas kalian kerjakan buku Bu Pena halaman 197, ayo berlatih, dan halaman 213, muatan PPKN. Cukup sekian materi yang Ustadz berikan.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun belajar di rumah.